Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Nasrul Iksan, Imam Jauhari dan Fajar Fajira akan menjelaskan materi kami. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Imam Jauhari. Kepada Muhammad Imam Jauhari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Jauhari. Saya akan menjelaskan materi pertama yang berkaitan dengan letak astronomis, geografis, dan geologi Indonesia. Yaitu yang pertama itu adalah letak astronomis. Indonesia merupakan negara yang terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Jika dilihat secara sekilas, Indonesia masuk ke dalam zona khatulistiwa yang termasuk zona iklim tropis. Selain itu, Indonesia termasuk ke dalam negara-negara yang ada di belahan timur bumi, sehingga memiliki zona waktu GMT atau Great Mean Time. Secara strategis, Indonesia berada di tengah jalur perdagangan antara Asia, Afrika atau Eropa, dan Australia sampai Asia. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang berada di dekat Cina, calon negara adidaya baru yang akan berkompetisi dengan Amerika Serikat. Indonesia juga merupakan negara kepulauan, sehingga sumber daya alam hayati kita sangat banyak yang berasal dari lautan, terutama. Materi ketiga adalah letak geologi Indonesia. Indonesia memiliki lokasi geologis yang cukup kompleks, terletak di antara dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indonesia Australia. Kedua lempeng ini mengalami gerakan konvergensi subduksi tepat di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat banyak gempa bumi, gunung api, dan barisan pegunungan di Indonesia. Indonesia juga terletak di daerah Ring of Fire, yang merupakan deretan pegunungan di Samudra Pasifik. Indonesia memiliki dua dangkalan yang menghubungkan kepulauan kita dengan benua yang lebih besar. Dangkalan Sahul menghubungkan kita dengan Australia lewat Papua, sedangkan dangkalan Sunda menghubungkan kita ke Asia lewat Pulau Sumatera dan Kalimantan. Materi keempat adalah batas wilayah laut Indonesia. Diikuti dari situs Kementerian Pertahanan, secara umum batas wilayah laut Indonesia terdiri atas utara, yaitu Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, selatan Samudra Hindia, timur Samudra Pasifik, dan barat Samudra Hindia. Hukum internasional lantas membagi wilayah laut menjadi beberapa jenis untuk memudahkan pemanfaatannya. Jenis batas wilayah laut Indonesia dengan negara lain. Yang pertama, laut wilayah atau laut teritorial. UNCLOS 1982 memutuskan lebar laut teritorial tidak lebih dari 12 mil. Laut diukur dari garis pangkal sesuai hukum internasional. Perairan pedalaman. Wilayah ini adalah perairan pada sisi darat garis pangkalan laut teritorial. Kedaulatan Indonesia di perairan dalam bersifat mutlak tanpa bisa ditawar. Yang ketiga ada perairan kepulauan. Wilayah meliputi perairan yang dilingkupi garis pangkal tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari garis pantai. Negara kepulauan, misalnya Indonesia, memiliki kedaulatan di perairan kepulauan. Selanjutnya ada zona tambahan. Areal ini adalah zona yang berbataskan dengan laut teritorial dan tidak lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal pengukuran lebar laut teritorial. Yang selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Wilayah ini adalah zona maritim yang terletak di luar. ZEE berbatas dengan laut wilayah yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil diukur dari garis-garis pangkal. Di wilayah ini, negara berdaulat bebas melakukan eksplorasi dan konservasi. Dan selanjutnya ada landas kontinen. Zona ini meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan. Yang selanjutnya adalah laut lepas atau bebas. Laut lepas adalah perairan yang tidak termasuk dalam ZEE, laut teritorial,
perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Dan terakhir ada kawasan dasar laut internasional. International Seabed Area diatur dalam UNC Laws 1982. Dalam aturan tersebut, tidak satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan di wilayah kawasan. Dan selanjutnya adalah landas kontinen. Zona ini meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya. Dan selanjutnya adalah laut lepas atau bebas. Laut bebas atau lepas adalah perairan yang tidak termasuk dalam ZEE, laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Yang terakhir ada kawasan dasar laut internasional. International Seabed Area diatur dalam UNCLOS 1982 Bab 11. Dalam aturan tersebut, tidak satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan di wilayah kawasan. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar Fajira. Kepada Fajar kami persilakan. D. Potensi sumber daya kelautan Indonesia. Laut Indonesia memiliki luas kurang lebih 5,4 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Dengan potensi sumber daya ikan perikanan sebesar 6,4 juta ton per tahun, yang terbesar di Indonesia. Perairan wilayah Indonesia dengan perairan zona ZEEI atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang terbagi dalam 9 wilayah perairan utama di Indonesia. Di samping itu, potensi pengembangan untuk budaya laut terdiri dari budaya ikan, antara lain ikan kakap, kerapu, dan gobia. 2. Pertambangan dan energi. Potensi sumber daya mineral kelautan terbesar di seluruh perairan Indonesia. Sumber daya mineral tersebut antara lain minyak bumi, gas bumi, timah, emas, dan perak. 3. Perhubungan laut. Transportasi laut berperan penting dan di dunia perdagangan internasional maupun domestik. Transportasi laut juga membuka akses dan menghubungkan wilayah pulau, baik daerah yang sudah maju maupun daerah yang belum maju. Transportasi laut Indonesia terdirinya belum memiliki armada kapal yang memadai. 4. Potensi bahari. Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Selain itu, juga potensi tersebut didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keindahan flora dan fauna, mencapai 7,500 km persegi dan umumnya terdapat di wilayah tataman laut. Selain itu, juga didukung oleh 26,3 jenis ikan khas di sekitar terumbu karang. Biota langka dilindungi. Selanjutnya, penggolongan sumber daya kelautan Indonesia. Bila daerah pertumbuhan kualitas sumber daya alam yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi atau economic requirement dan gaya kebijakan yang ditetapkan, atau pengertian kebutuhan yang tak terbatas sehingga membuat tekanan yang benar-benar lingkungan dan sumber daya yang ada. Selanjutnya, industri kelautan. Ketua Umum Kadian Bidang Kelautan dan Perikanan Yogi Fardianto menjelaskan pengertian industri kelautan dan perikanan harus fokus pada kualitas sumber daya manusia atau SDM, serta menerapkan teknologi dan informasi tentang reproduksi industri 4.0. Menurutnya, menurut perkembangan teknologi yang disertai SDM yang mampu menginformasikan, Yugi pun mengharapkan adanya peningkatan
inspeksi dan dukungan regulasi yang mendukung iklim, industri kelautan dan perikanan. PROM menyatakan masukan khususnya terkait registrasi yang dapat menjadi pertimbangan berpanas dalam penyusunan RPJMN. Untuk mendukung industri kelautan dan perikanan, pemerintah dinilai perlu meningkatkan peningkatan kesejahteraan nelayan dan budidaya. Selain itu, penyajian bahan baku, penyediaan logistik, peningkatan devisa, penyerangan tenaga kerja, dan keterlangsungan lingkungan hidup menurut yang turut dirilis Bahri. Setelah secara ini akan tim keadaan berfungsi mengelola dan hasil VGD strategi atau pengembangan perikanan harus fokus dan terukur. Potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang melimpah menurut yang dijanjikan sampai disia-siakan karena pengembangan dan kekurangan maksimal. Baiklah, materi selanjutnya yaitu karakteristik wilayah laut Indonesia. Yang pertama, laut. Laut merupakan sebuah tubuh air asin yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Lautan ini banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai mata pencaharian atau sarana perikanan laut. Nama-nama laut di Indonesia juga banyak disesuaikan dengan nama-nama tempat atau daerah di sekelilingnya. Misalnya, Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Laut Banda. Di samping itu, ada juga beberapa kumpulan laut sehingga membentuk lautan yang luas dan biasa disebut dengan samudra, di mana wilayah Indonesia juga diapit dengan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya, selat. Selat merupakan lautan sempit yang menghubungkan 2 daratan. Selat begitu mudah untuk ditemukan di wilayah kelautan Indonesia, karena hampir setiap pulau di Indonesia dipisahkan oleh selat, sehingga sangat umum jika selat dimanfaatkan untuk sarana penghubung atau penyeberangan antar pulau. Salah satu contohnya adalah Selat Sunda maupun Selat Bali. Selanjutnya, pantai. Pantai wilayah laut Indonesia lainnya ini merupakan perbatasan daratan dan lautan yang bersifat basah dan terkena arus pasang surut air laut. Panjang garis pantai ini diukur mengelilingi seluruh pantai yang merupakan daerah teritorial suatu negara. Pantai juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat mata pencaharian, di mana bisa sebagai sarana perikanan laut dangkal, tambak garam, tambak rumput laut, maupun area pariwisata. Materi selanjutnya yaitu potensi sumber daya kelautan Indonesia. Yang pertama, perikanan. Laut Indonesia memiliki luas kurang lebih 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Dengan potensi sumber daya ikan diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang terbagi dalam 9 wilayah perairan utama di Indonesia. Di samping itu, terdapat potensi pengembangan untuk budidaya laut terdiri dari budidaya ikan, budidaya moluska, budidaya rumput laut, dan bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bahan pakan alami, benih ikan udang, dan industri bahan pangan. Selanjutnya, pertambangan dan energi. Potensi sumber daya mineral kelautan terbesar di seluruh perairan Indonesia. Sumber daya mineral tersebut diantaranya adalah minyak bumi dan gas bumi, timah, emas, perak, pasir kuarsir, monazit dan zirkon, pasir besi, agregat,
bahan konstruksi, fosforit, nodul, dan kerak mangan. Selanjutnya, perhubungan laut. Transportasi laut berperan penting dalam dunia perdagangan internasional maupun domestik. Transportasi laut juga membuka akses dan menghubungkan wilayah pulau, baik daerah sudah yang maju maupun yang masih terisolasi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memang amat membutuhkan transportasi laut, namun Indonesia ternyata belum memiliki armada kapal yang memadai dari segi jumlah maupun kapasitasnya. Data tahun 2001 menunjukkan kapasitas sel armada nasional terdapat angkutan laut negeri yang mencapai 345 juta ton hanya mencapai 5,6%. Adapun sel armada nasional terdapat angkutan dalam negeri yang mencapai 170 juta ton hanya mencapai 56,4%. Karena negara Indonesia adalah negara kepulauan, maka keperluan sarana transportasi laut dan transportasi udara diperlukan. Mengingat jumlah pulau kita yang 17.000 buah lebih, maka sangatlah diperlukan industri maritim dan dirgantara yang bisa membantu memproduksi sarana yang membantu kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Potensi pengembangan industri maritim Indonesia sangat besar, mengingat secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Untuk menjangkau dan meningkatkan aksesibilitas pulau dan dihubungkan melalui peran dari sarana transportasi udara dan sarana transportasi laut. Selanjutnya, pariwisata bahari. Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Selain itu, juga potensi tersebut didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman flora dan fauna. Misalnya, kawasan terumbu karang di seluruh Indonesia yang luasnya mencapai 7.500 km kubik dan umumnya terdapat di wilayah taman laut. Selain itu juga didukung oleh 263 jenis ikan hias di sekitar terumbu karang, biota langka dilindungi, serta migratori spesies. Potensi kekayaan maritim yang dapat dikembangkan menjadi komoditi pariwisata di Laut Indonesia antara lain wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nasrul Ihsan.